Oke guys, jadi ini sebelumnya saya terima Sony X Performance ya. Jadi datang mati total, lalu saya bongkar dan baterai saya aktivator. Nah ini tujuannya mudah-mudahan sih berharap baterainya yang rusak ya. Nah ini setelah saya coba aktivator, tekan baterai sudah keluar ya 3,8 dan itu syarat untuk tekan baterai. Lalu setelah saya coba setelah aktivator, saya cas ternyata masih tetap no respon. Wow. Nah ini saya mengarah langsung ke IC Power dan niat iseng-iseng berhadiah ya, yaitu dengan cara Orehot IC Power. Karena biasanya jurus ini juga ampuh ya untuk kasus mati total. Namun ternyata hasilnya nihil. Nah ini kira-kira apa ini? Kita akan bahas hari ini. Hasil semedi guys. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya Sitanisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, kali ini kita akan lanjutkan ya untuk kasus Sony X Performance. Jadi kemarin sudah saya rehot IC Power ini, ternyata tidak ada hasilnya. Nah ini saya curiga kerusakan bukan di IC Power ya. Kalau biasanya itu kasus yang no respon atau no power saat coba dicas, itu banyak faktor yang mempengaruhi. Bisa CPU, bisa jalur, dan yang lainnya. Nah ini saya akan coba keadaan mesin konslet atau tidak. Jadi saya akan cek satu-satu ya komponennya. Nah ini tentunya kita mesti tracking jalur ya. Kita mesti tracking jalur. Sedangkan untuk di skemanya ini susah didapat. Lalu tadi malam saya coba browsing, lalu masuk ke forum. Saya menemukan sedikit jalur atau tracking untuk power. Lebih tepatnya untuk di jalur feedback. Setelah saya cek ternyata tidak ada yang konslet. Saya fokus ke jalur feedbacknya. Jalur feedback kenapa dicurigai? Karena tidak ada tegangan yang masuk ke IC Power. Itu ditandai saat dicas tuh nggak respon sama sekali. Artinya ini terdapat jalur yang putus. Nah setelah saya coba tracking, saya dapati jalur putus. Jalur itu jalur feedback. Dan untuk jalur feedback itu sangat dibutuhkan ya untuk power. Karena nggak mungkin power itu bergerak tanpa ada tegangan dari baterai. Nah ini setelah coba di tracking, ada satu komponen kapasitor putus sehingga tidak nyampe ke IC Power tegangan feedbacknya. Nah ini saya akan coba lakukan bypass. Untuk tracking jalur ini lumayan ribet guys. Kita mesti semedi satu malam nyari dulu. Nyari tracking jalur tanpa skema itu lumayan ribet. Untuk penjelasannya pun lumayan panjang. Simpelnya ini kasus jalur feedback tidak nyampe ke IC Power. Nah supaya nyampe kita lakukan bypass dengan cara jumper jalur yang putus. Dan ini saya lakukan
jumper dengan kawat jumperan ya. Oke. Kadang untuk mengatasi permasalahan khususnya kerusakan HP, faktor utama yang jadi terkendala tuh di skema. Namun jika kita tidak dapati ya, kita mesti nyari dulu ya info-info dari forum ataupun kita tracking jalur secara mandiri, tak manual. Dan ini saya dapati tracking yang putus, saya jumper menuju ke kapasitor jalurnya. Jadi dengan cara bypass seperti ini, jalur tegangan baterai nyampe ke IC power. Itu tujuannya. Oke guys, jadi itu penampakannya, dan kita langsung coba cas ya. Nah, mudah-mudahan ya. Jadi tracking jalur itu ya lumayan ribet jika kita tidak dapati skema. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ada respon dari Smart USB. Alhamdulillah. Mantap jiwa mempesona ya. Muncul logo Sony. Alhamdulillah. Berarti tracking jalurnya di jalur VBAT sudah nyampe ke IC power. Gimana IC power bisa hidup tanpa suplai tegangan? Jadi tegangan VBAT sudah nyampe ke IC power sehingga IC power bisa bekerja. Nah, ini tracking jalurnya ya, lumayan ribet guys. Cari manual tracking itu lumayan ribet. Oke, ini saya tutup kembali ya. Jadi kadang kalau kita terbentur skema itu penangannya lumayan juga lama ya. Kita mesti fokus untuk nyari jalur satu-satu, itu tanpa panduan ya repot guys. Ya, kita coba lagi dan alhamdulillah ya. Sudah, berarti ini artinya tegangan baterai yang dikeluarkan dari baterai menuju ke IC power sudah nyampe. Ya, kasus-kasus yang untuk di HP Sony ini ya lumayan karena terbentur skema ya. Jadi ya itulah kesulitan sendiri untuk di HP brand Sony. Oke, ini kita rakit kembali ya. Jadi untuk mengetahui ya ciri-ciri IC power itu rusak atau enggak, itu dengan Smart USB, kalau ada tanda pengisian di bawah 0,5, itu kemungkinan besar bisa kasusnya di IC power, bisa juga yang lain. Kalaupun di IC power berarti harus ganti. Namun jika tidak didapati arus pergerakan, artinya dari baterai itu tidak nyampe ke IC power. Itu historinya. Juga tidak selalu seperti itu ya. Kadang juga CPU yang rusak bisa juga. Tidak ada arus, tidak ada respon dari Smart USB ya, atau arus bergerak. Itu juga bisa karena CPU. Jadi kalau di HP ini kan kasus sama, itu juga belum tentu penanganannya juga sama. Ya, yang rata-rata kasus sama, penanganannya sama ya LCD, buzzer, speaker, mic, rata-rata. Karena sudah fix, kalau LCD ya ganti LCD, kalau mic ya jalurnya kurang lebih sama. Namun kalau untuk di kasus-kasus yang lain kayak di IC power, CPU, jalur input, output, itu belum tentu sama. Oke, ini kita sudah rakit kembali guys ya. Ya, jadi ini tahun 2016 ya dirilis. Oke, muncul logo Sony. Saya itu bukan pengguna Sony ya. Jadi sangat jarang banget
saya itu ya kalau pakai hanya begini ya, jadi belum pernah menggunakan secara pribadi buat mobilitas ya, nggak pernah. Wow, terkunci pola ya, padahal saya penasaran ya, pengen lihat. Saya nggak tahu ini versi apa ya, versi Inter, Docomo atau yang mana. Oke, ini saya akan coba konfirmasi sama pemilik ya, untuk nanyain pola supaya kita bisa lihat dalamnya. Ya, setelah saya konfirmasi, beliau balas ya. Jadi ini polanya. Jadi ini beliau ini fanboy ya. Kalau apa ya namanya, fanatik untuk Sony itu fanboy ya. Oke, jadi kebanyakan kalau HP-HP Sony di tahun-tahun 3 tahun 4 tahun yang lalu ya, itu lagi booming-boomingnya yang dari Batam ya, itu produk-produk Docomo, Sony sangat laris manis ya. Nggak tahu kalau sekarang ini masih banyak kah yang jual di Batam ya untuk Sony. Oke, ini sudah terbuka ya, dan ya sebetulnya ya tampilannya biasa saja ya, cuman memang ada perbedaan. Di Sony ini kita tidak takut nge-lag ya, atau tidak takut lelet. Responsifnya untuk touchscreen tuh lumayan nyenengin. Beda kalau kayak di brand yang lain ya, kadang tuh wah lelet banget ya. Ini didapati apa ini serinya ya, modelnya tuh F8131. Saya nggak tahu nih, kalau Sony ini banyak banget ya nomor model serinya ini, dan kita mesti tanya Mbah Google dulu. Ya apalagi kalau untuk di garansi Inter, Docomo atau Jepang itu ada kode-kode pembedanya. Ya ini saya akan cari apa ya, modelnya ini apa, ataukah memang X performance, dan nyari ya. Ya, di sini keterangannya kebanyakan memang Sony X performance. Nah, ini jadi dapati HP ini tuh RAM-nya 3 GB ya. Jadi kalau di Sony ini memang fitur yang paling disorot itu di kameranya. Memang tidak diragukan kalau Sony kualitas kameranya wow. Ya, dia sudah menggunakan chipset Qualcomm ya. Oke, ini keterangannya, informasinya di nomor seri F8131. Dan ini saya tidak tahu pasti ini Docomo atau bukan. Atau versi Inter. Jadi memang banyak variasinya ya. Nah, ini saat saya coba apa ya, ada ciri khusus ya untuk di HP-HP Sony seperti ini. Tik 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 gitu. Ada bunyinya di saat kita. Wah, saya melihat kameranya ya masih lumayan lah ya. Oke, ini alhamdulillah ya sudah kelar HP-nya, dan mudah-mudahan beliau nonton ya, karena ceritanya beliau tuh salah satu subscriber juga, dan udah bertahun-tahun ya lihat video saya.
Oke, itu saja ya. Semoga bisa bermanfaat dan terima kasih atas supportnya selama ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan selalu. Bye bye. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.